Bicara mak jreng. Pagi Kak, selamat pagi, silakan duduk. Kalau boleh saya tahu nama ibu siapa ya, dan ada keluhan apa ibu datang kemari? Nama saya Yunita. Saya kesini mau menanyakan tentang penyakit HIV yang saya rasakan. Baiklah, kalau boleh saya tahu sejak kapan ibu mengetahui kalau ibu sudah mengidap penyakit HIV? Sejak setelah tes PCT. Kalau boleh saya tahu PCT itu apa ya, Kak? PCT itu adalah tes layanan HIV yang dilakukan dengan pre-konseling dan pasca konseling. Oh begitu, baiklah Sus. Bagaimana awalnya ibu terkena penyakit HIV? Dulu itu saya pengguna narkoba, terus menggunakan jarum suntik yang bergantian dengan teman saya. Lalu beberapa tahun kemudian saya merasakan gejala seperti pusing, demam, dan pegal-pegal. Saya mencoba cari tahu di internet tentang gejala itu, ternyata saya HIV. Taunya HIV, saya sudah melakukan tes PCT HIV dan ternyata positif. Mengetahui hal tersebut, apakah ibu merasa khawatir? Awalnya khawatir, saya takut, saya berpikir kalau saya mati dengan penyakit ini. Tapi semenjak dikasih obat ARV, saya tidak khawatir lagi. Kalau boleh tahu Kak, fungsi dari ARV itu apa ya? Jadi Bu, fungsi ARV ini adalah untuk menekankan agar penyebaran virusnya ini tidak kemana-mana dan ibu tidak terkena AIDS. Baik Bu, kami hubungin dulu ya dokter spesialis HIV-nya, yaitu Dokter Murti. Benar ya Bu? Pagi Bu. Iya Bu, di sini ada pasien ingin konseling tentang penyakit HIV. Kira-kira konselingnya di sini ada di ruangan ibu ya Bu? Oh baik Bu, ibu kesini ya Bu. Ditunggu Bu. Terima kasih. Pagi semua. Pagi Dok. Jadi ini Dok, yang tadi saya Oh, yang konfirmasi, kamu- ini yang mau konseling HIV. Oh, jadi kamu yang mau konseling sama saya. Siapa nama kamu? Yunita Dok. Kamu Yunita. Bagaimana kondisinya hari ini? Baik Dok. Dok, saya mau nanya, penyakit HIV itu apa ya Dok? Jadi penyakit HIV atau AIDS itu adalah penyakit yang menyerang sistem imun, terutama sel darah putih. Nah, kalau misalnya virusnya itu udah nyerang ke tubuh kita tuh jadi nggak optimal gitu. Jadi tubuh kita tuh lebih sering terkena penyakit, lebih mudah terkena penyakit karena sel darah putih kita tuh nggak optimal lagi, dan itu tuh penyakitnya tuh bisa komplikasi. Ya ampun, berarti penyakit ini sangat kronis ya Dok? Kalau boleh tahu penyebabnya apa ya Dok ya? Kalau dari yang saya pelajarin itu, pertama awal mulanya itu dari monyet yang menginfeksi manusia. Nah, kalau penyebabnya itu bisa dari dua jalur. Yang pertama itu bisa dari darah, terus yang kedua itu dari cairan kelamin. Itu penyebarannya itu dari situ penyebabnya. Oh, jadi penyebabnya cuma itu ya Dok? Apa ada dari penyebab yang lain? Selain dari darah dan cairan kelamin, pola hidup yang kurang sehat tuh juga bisa sih. Contohnya kayak perokok, pengguna narkoba, terus peminum alkohol. Nah, itu tuh kebiasaan manusia yang buruk itu bisa menyebabkan kita terkena penyakit virus HIV tersebut. Kenapa saya bilang begitu? Karena kalau pengguna barang haram ketiga yang saya sebutkan tadi itu pasti mereka tuh pergaulan bebas. Nah, misalnya tuh kayak perokok pasti nanti jadi pengguna alkohol. Nah, pengguna alkohol pasti nanti jadi pengguna narkoba. Nah, pengguna narkoba itu kan memakai jarum suntik yang berbeda biasanya. Nah, itu yang menyebabkan terkena HIV, infeksi itu. Kalau seperti saya Dok, pengguna narkoba yang terkena virus HIV itu gimana? Oh, kamu dulunya pengguna narkoba ya? Oh, kalau misalnya pengguna narkoba itu kan kadang ada beberapa yang menggunakan jarum suntik yang bergantian dengan teman-temannya itu kan. Kalau kita kan nggak tahu nih ya teman kita tuh terkena infeksi atau enggak. Jadi kalau misalnya kita pakai jarum suntik bekas teman kita itu, kita nggak tahu dia terkena virus HIV, kita pakai habis dia,
kita yang terkena, karena kan jarum suntik itu kan abis dari tubuh manusia itu kan kena darah, terus masuk ke tubuh kamu, jadi penyebarannya itu lewat darah. Nah itu penyebaran itu lebih cepat gitu. Makanya itu yang menyebabkan pengguna narkoba itu sangat rentan terkena virus HIV itu karena itu jarum suntik yang bergantian. Oh, berarti sama yang seperti dilakukan Ibu Yunita ya, Dok? Iya, betul sekali. Sama seperti yang dilakukan Ibu Yunita tadi kan. Apalagi setelah kita dengar kan Ibu ini dulunya pengguna narkoba. Tapi untungnya Ibu ini taunya cepet. Jadi kita tuh bisa menanganinya masih tahap awal gitu. Belum terlalu fatal kita taunya. Jadi Dok, pergaulan bebas itu adalah hal yang tidak bisa lepas dari penyebaran virus ini ya, Dok? Iya betul sekali, karena kan apalagi waktu masih masa fase remaja ya, rasa ingin tahu kita tuh besar. Jadi kita tuh apalagi khususnya wanita kan, nah kita tuh nonton video-video yang terlarang, konten-konten bebas. Nah itu kan bisa menjadi faktor kita tuh seks bebas. Nah penyebaran virus HIV itu kan bisa terjadi karena seks bebas itu. Jadi bagaimana ya, Dok, orang tua itu menjaga putra dan putrinya agar tidak mengenal seks bebas? Bisa dengan cara banyak sih, mungkin salah satunya untuk mengontrol anak-anaknya sejak dini, terus mempelajari atau memberitahu untuk bijaksana menggunakan informasi gitu, memilih mana tontonan yang bagus dan mana tontonan yang enggak untuk diri mereka sendiri gitu sih, harus dibina terus sama orang tuanya. Oh iya. Mungkin ada nggak hal atau cara untuk di rumah nih untuk cara menghindari agar terhindar dari HIV itu, Dok? Sebenarnya HIV itu kan penyebarannya nggak terlalu mudah kayak pilek dan batuk ya. HIV itu kan harus lewat dari darah dan cairan kelamin. Kalau gitu sih kita harus stop seks bebas, berhenti seks bebas, terus jangan narkoba lagi, itu sih. Sama jangan lupa imunnya dijaga. Mungkin ada nggak, Dok, hal atau cara yang untuk terhindar dari HIV atau AIDS? Bisa sih, kan karena HIV/AIDS itu kan penyebarannya tuh nggak semudah batuk dan pilek pada umumnya kan. Kalau AIDS sama HIV itu kan penyebarannya lewat darah sama cairan kelamin. Untuk itu cara pencegahannya kita harus stop seks bebas sama jauhi narkoba. Udah itu aja. Baiklah, terima kasih sebelumnya, Dok. Iya, sama-sama. Permisi ya, Kak, Dok. Iya, Bu. Hati-hati ya. Cepat sembuh ya, Bu. Iya. Semangat. Segi and video dari